Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita awali dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Wa man taisapa wa yuti taat sapa man dijazmkan oleh man amil jazm yang menjazmkan dua fi'il, ini fi'il syarat. Allah ing Allah, siapa yang taat pada Allah, taat pada Allah, mengikuti tuntunan Al-Quran. Wa rasulahu lan taat ing rasuli Allah, mengikuti ajaran-ajaran sunnah Rasulullah. Yudkhilhu mongko nglebokaken sapa Allah ing man. Kalau taat Allah, taat pada Rasul, janji Allah, Allah akan memasukkan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya jannatin yang bira-bira swarga. Jannat itu sama kebun yang tanamannya rumput, ya, daunnya lebat sing gandeng-gandeng saking akeh godhong. Itu namanya jannat. Nah, di sini dibuat nama surga. Maksudnya di surga juga hijau, banyak taman-taman surga ya. Maka simbolnya hijau. Kayak surga apa? Sehingga apa rahasianya, hikmahnya? Warna hijau itu warna kedamaian, membuat orang tenteram. Ada penelitian di suatu tempat di Eropa mungkin itu, ada tempat itu di jalan itu belok antara apa itu yang gersang, tidak ada tumbuhannya. Itu di situ sering terjadi orang bunuh diri. Terus diamati oleh ahli, ini gersang. Nggak tahu inspirasinya gimana, pokoknya terus di situ ditanami pohon-pohon, ternyata berkurang yang bunuh diri di situ. Maka disimpulkan warna hijau ini membuat orang tenang, gak kalut. Makanya sekarang dokter yang masuk ke ruang operasi seragamnya kan hijau. Saya jadi hijau itu karena untuk membuat tentram pasien yang mau dioperasi. Dan warna abang iso kalut. Tegang dioperasi angel jahit gitu. Ya, sekarang seragam dokter untuk mengoperasi itu seragam internasional itu hijau, dan ruangannya memang diusahakan hijau karena itu membuat tenteram. Dan istilah hikmahnya surga itu warna hijau. Jadi ahlul jannah itu tenteram, merasa nyaman. Ya, nanti bisa dibuktikan rumah yang banyak mengandung warna hijau, tanaman-tanaman itu bisa membuat kedamaian. Oh, MTS hijau. Nah, makanya dipilih oleh kepala sekolah dan pengurus-pengurusnya, sekolahannya dicat warna hijau. Itu menurut hasil penelitian ilmiah. Dan Al-Quran pasti ada hikmahnya dalam menyebutkan sesuatu ya. Surga itu tajli yang mengalir minta tiasa keng nisari jannah benaru berbersuni. Jadi hakikat ini simbol tempat yang nyaman, yang asri itu surga. Mungkin kadang-kadang orang berpikir Indonesia itu sekali biasa, tapi beda sungai di sana dengan di Indonesia. Di sini sungai itu di sini botol-botol. Ya, segala macam sampah. Kalau nanti di surga ya jernih. Ya. Dan
Nanti ada 4 di surga itu, ada 4 sungai. Matalul jannatil lati mu'adal muttaqun, perumpamaan surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, itu nanti akan ada mengalir 4 sungai. Ya anharum mimma'in yasin, ada sungai dari air ghairi asin yang tidak pernah berubah, jadi air yang jernih, ya. Kejernihannya tidak pernah berubah. Sekarang ditiru oleh pabrik air mineral. Itu ternyata minuman surga itu air mineral, hanya putih. Santri, kalau keliru itu contoh air surga, air bersih. Kalau air bersih terbaik ya air Zam-Zam, tidak bisa menanding air Zam-Zam. Karena Zam-Zam itu dulu disuplai dari 4 danau dan disaring oleh bebatuan yang pori-porinya kecil sekali, sehingga menjadi benar-benar jernih. Itu air Zam-Zam. Nah, sekarang ada mesin dari Jepang, buatan Jepang itu katanya menyaring air setara air Zam-Zam. Iya, ada kangen water, ada apa? Itu ya tidak bisa sih madani air Zam-Zam. Itu mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa ditiru. Itu mukjizat para nabi sejak Nabi Ismail gedruk menggetakkan kaki keluar air Zam-Zam, itu mukjizat. Walaupun nabi kecil belum ada mukjizat, tapi kan Irhas calon nabi itu sudah punya kelebihan. Nah itu sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad itu ada unsur mukjizat di situ. Kejernihannya sampai sekarang itu tidak mampet-mampet Zam-Zam. Ibaratnya dikuras sak dunia, ya. Dunia mengambil. Iya. Kok nggak habis-habis? Memang menurut penelitian ilmiah itu per detiknya itu mancurnya itu buanter sekali air Zam-Zam itu. Jadi mau ganti diesel itu kalian. Nah sekarang ini informasi itu dibor untuk nambahi kedalaman. Nah sekitarnya ya nggak bisa seperti Zam-Zam. Sumur sekitar Arab ya memang ngebor ya nggak bisa seperti Zam-Zam. Titik mukjizat ya hanya di sumur Zam-Zam itu. Memang ngebor di sampingnya ya tidak akan keluar seperti Zam-Zam. Itulah namanya mukjizat, nggak bisa ditiru. 10 meter ngebor, yuk nggak seperti Zam-Zam. Kok bisa? Bisa. Sama dengan kita ngebor air gitu. Di sini mampet kayak iso metu banyak. Nanti pindah 5 meter keluar air. Nah itu Allah. Sama dengan di Indonesia kan ada pinggir laut itu ada sumur yang air tawar. Kok bisa? Ya bisa, Allah Maha Kuasa. Padahal cedek laut di pesisir. Nomor 2 sungai. Jadi pertama mimma'in ghairi asin. Nomor 2 ya naru min khamril ladzatil syami. Sungai khamr. Jadi khamr tidak seperti di dunia nanti. Khamr. Yang ketiga ya naru min labanil lam yataghayyar ta'muhu. Sungai laban, air susu. Jadi karena hidup, jadi got-gote itu mili air susu. Kalau usah tuku Nutrilon hidup itu simpel. Ya mungkin tidak seperti itu nanti. Mungkin nenek keran-keran sing bagus, nggak nyiduk kotor kabeh enggak. Allah sudah mengatur itu. Hanya diungkapkan oleh Al-Quran seperti itu. Yang terakhir ya dari min asalin musaffa, sungai madu. Madu ini benar-benar
produk alami sari mati dari bunga-bunga. Di sana itu karena hidup. Kalau di sini kan ada madu palsu, ada setengah palsu, ada gula digodok itu jenenge madu tapi jerone gula. Iya, rasa madu ada rasa madu, ada madu rasa. Itu disiapkan Allah dalam rangka apa? Untuk memuliakan, memberi fasilitas ahli surga. Kalau di sini yudkhil, Allah yang memasukkan ke surganya. Jadi dijamin semua. Waman utawi sapa Allah iku yatawalla berpaling sepaman. Siapa yang berpaling dari taat Allah, berpaling dari taat Rasulullah, yu'adzibhu mongko nyiksa sapa Allahu ikman. Ya karena gak taat ya dihukum. Kalau tidak diampuni, kalau tidak dimaafkan, kalau kita minta ampun insya Allah diampuni oleh Allah. Umpama gak gelem dari 10 Gusti ya dihukum sama Allah diampuni. Ada lawan siksa aliman kang pedih sing menyakitkan, sing ngelaraken. Alam itu kayak nyeri gitu. Ya, jadi kayak dijotos ya, merasa alam. Siksa Allah itu benar-benar menyakitkan. Kalau di sini kan kadang tidak terasa sakit orang disiksa. Contohnya zaman Belanda itu digebuki pil dari besi sama karet. Orang-orang nggak merasa sakit sama sekali walaupun berdarah. Nah itu disiksa tapi tidak menyakitkan. Kalau di akhirat benar-benar menyakitkan, bukan sekedar benar-benar menyakitkan. Ya bunayya wa ya anak ingsun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yantiku ora dawuh sapa Rasulullah anil hawa saking hawa nafsu. Rasul tidak bersabda atas kemauan hawa nafsunya, tidak berdasar kemauan sendiri, tapi berdasarkan wahyu dari Allah yang disampaikan. Sehingga hadis atau sunnah Rasulullah itu adalah wahyu yang lafadznya dari Rasulullah. Kalau surah An-Najm ayat 45, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu. Tiada lain yang diucapkan, yang disabdakan oleh Rasulullah adalah merupakan wahyu yang diwahyukan dari Allah SWT. Jadi informasinya dari Allah, Nabi yang menyampaikan. Maka omongannya, sabdanya pasti benar. Dalam banyak hal sabda Rasul sudah terbukti. Kenapa minum nggak boleh disebul? Menurut ilmiah ya disebul ya tambah gak sehat, mengandung CO2. Padahal air yang kita minum kalau yang baik mengandung oksigen. Jadi air godokan dengan sebelum direbus itu baik, yang belum direbus. Mengapa? Oksigennya banyak yang air mentah. Digodok ya oksigennya RID atau hilang. Kurang baik karena kita butuhkan oksigen. Fakullu awamiri mengkotawi sabdan-sabdan bira-bira perintai Rasulullah wa nawahilan larangan-larangan Rasulullah itu mustanidatun bersandar ilal wahyi maring wahyu al-ilahi kang bangsa pangeran. Jadi perintah Rasul, larangan Rasul itu dasarnya sumbernya adalah wahyu Allah. Waktu Tuhan dari Allah semua, tidak ngarang. Makanya prediksi Rasul juga tepat. Prediksi Rasul tepat.
banyak prediksi Rasulullah. Antara lain satu saat nanti akhir zaman ya, danau Tobari atau Tobariyatun akan surut. Nah sekarang ada menjadi kenyataan danau yang menjadi sumber masyarakat Israel untuk minum itu sudah sekarang agak surut berapa meter dari pinggirannya. Ini berarti tanda kiamat akhirnya. Fata'atul maqwata'i ta'at Rasul sallallahu alaihi wasallam iku min ta'atillah setengah saking ta'at maring Allah jalla ma'agung apa sya'nuhu keadaannya Allah. Taat Rasulullah sama saja berarti kita taat kepada Allah. Ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Qul ngucap panjenengan katakan wahai Nabi in kuntum lamun ana sira kabeh iku tuhibbuna seneng sira kabeh jika kalian cinta Allah ing Allah, kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka buktinya fattabi'uni mongko manuto sira kabeh ikutilah aku. Kalau kamu benar-benar cinta Allah, yuhibbukum mongko bakal seneng ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Kalau kamu ngikuti aku, maka Allah akan cinta padamu. Wa yaghfir lan ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Jadi kalau taat pada Rasulullah, Allah akan cinta kepada orang yang taat kepada Rasulnya, taat kepada Allah, dan juga digaransi diberi ampunan. Itu taat. Orang yang taat pada Allah dan Rasul akan dikumpulkan para nabi atau derajatnya di bawah itu siddiqin, orang yang jujur imannya, atau syuhada, pejuang, atau sholihin, orang yang baik. Itu kalau taat Allah dan Rasul. Karena itu kita usahakan taat pada Allah dan Rasul. Jadi ada sahabat itu awake kurus. Ditanya Rasulullah, "Jadi kamu kok guru?" "Iya Rasul, sekarang di dunia aku bisa melihat engkau, bisa mendatangi sowan pada engkau kalau aku kangen. Terus nanti di surga apa saya bisa dekat dengan engkau? Apa bisa ketemu dengan engkau?" Itu yang saya pikir sehingga sampai kurus mikir itu. Terus turun ayat wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wasyolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat Allah dan Rasul, fa ulaika maka mereka itu ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka, minan nabiyyin yaitu dari para nabi, wasyiddiqin dan orang-orang yang jujur, wasyuhada dan para pejuang, para penggerak kebaikan, wasyolihin dan orang-orang yang baik. Nah itu sahabat sampai guru mikir kayak so ketemu Rasulullah akhiratnya. Kita nggak pernah mikir. Terus nanti saya gimana Nabi di akhirat? Ya nggak tahu. Kalau memang nanti di akhir bisa ketemu, yaitu fadl Allah, anugerah dari Allah, terserah Allah. Tapi kalau kita taat pada Allah dan Rasul, insya Allah akan dipertemukan dengan mereka. Wallahu ta'ala Gusti Allah tu ghafurun kang akeh pengapurane yang maha pengampun, rahimun kang welas asih.
Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada orang mukmin. Ya bunayya wa anak ingsun lah yakmulu ora dadi sempurna apa imanul abdi imane hamba hatta yakuna sehingga ana sapa Allah wa rasuluhu lan utusan Allah iku akabba luwih disenengi ilaihi maring Allah iman tinimbang barang iku akabba luwih disenengi ilaihi maring abdul hatta yakuna sehingga ana sapa Allah wa rasulan utusan Allah iku akabba luwih disenengi ilaihi maring abdul imma daripada sesuatu siwa masaliyane Allah dan Rasul. Jadi iman seorang hamba tidak dianggap sempurna sehingga Allah dan Rasul di matanya lebih disenangi daripada selain Allah dan Rasul. Jadi senangin aku luar biasa, senangin aku Rasul luar biasa. Jadi cara ngono. Kalau sekarang budal mauludan luwih semangat dan senang daripada nonton orkes. Kalau sekarang nonton orkes oh semangatnya gak dikongkon enak pengumuman budal yang ngeluak klosok ya lu. Ya mereka tidak sampai sak butuh-butuh biar ya ini kembali mestinya berangkat ke masjid, berangkat pengajian, berangkat mauludan lebih diutamakan daripada yang lain. Berangkat tarawih lebih diutamakan daripada yang lain. Itu berarti tanda imannya sempurna. Cirinya gitu, berangkat jamaah lebih senang daripada berangkat shopping nang mall, berarti imannya kuat. Imannya sempurna. Ikaf nang mall gak boleh ngetekno duit. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ora sempurna imane sapa akadukum salah siji sira kabeh hatta akuna sehingga ana sapa ingsun iku akabba luwih disenengi hatta guna sehingga ana ingsun iku akabba luwih disenengi ilaihi maring ahad min walidihi daripada wong tuwane ahad wa waladilan anake ahad wa nasilan para manungsa ajmaina sakabehane. Terjemahnya iman salah satu dari kalian kurang sempurna. Salah seorang dari kalian imannya tidak sempurna, kurang sempurna sehingga ia punya sikap Nabi itu lebih disenangi olehnya daripada senang kepada yang lain. Jadi cintanya kepada Rasulullah mengalahkan cintanya kepada orang tua dan cinta kepada anaknya. Sekarang nukono kelambi anak urunan maulutan emang di loman di dermawan mana kanggo sholawatan dan itu wis tanda imannya sempurna. Kalau dulu sahabat ini wis nabi wis oke, semua kali diutamakan nabi. Pengumuman perang wis semua disumbangkan. Kalau sekarang kan enggak. Nyumbang masjid yang boleh duit cilik. Berangkat nang masjid boleh duit recehan ngono. Ya duit sing kumpul nang masjid. Kalian kalau bisa beli paketan 50.000 sebulan nang masjid kok amal soleh kok gak sampai 50.000 ya kebanggaan ya. Amal soleh itu ya ke masjid, musola, ngingoni anak bocil amal soleh, nolong orang amal soleh,
untuk diri sendiri. Misalkan sholat butuh sajadah, itu termasuk beli sajadah yang amal soleh. Jadi luas pengertian amal soleh. Pokoknya untuk Gusti Allah, untuk akhirat itu amal soleh. Jangan sampai untuk dunia. Kalau kita cari rezeki mikir untuk mengenyangkan perut, sak piring sudah kenyang. Ya. Sak piring sudah kenyang. Makanya nyimpen gak usah akeh-akeh, sak lubuk. Sopo sing mangan sak lubuk. Makanya kalau ketika punya harta sahabat sudah di apa ya? Ditentukan objeknya, ini untuk ini, untuk ini. Jadi diniatkan. Itu supaya rezeki kita itu barokah, dinilai baik, barokah. Jadi bisa jobi sing api. Urusan nanti kayak apa terserah. Pokoknya diniati untuk ini sing api. Nah itu. Ya. Yang ada utang ya nyaur, sertifikasi. Kayak nyaur gini. Kali lubang tutup lubang. Ya sunnatullah wong utang itu. Oh nanti ada Quran ayat utang itu soalnya. Gusti Allah wis ngerti manusia yo utang piutang ya utang ya nyaur ya utang ayatnya itu fanadiratun ila maisarah, nunggu sampai diberi kemudahan. Nek nagih utang dia longgar, agar nagih gak longgar ya wis enggak ditagih wis sedih ditekani tek lho. Wah sing nagih utang padahal apa mau silaturahmi ya, ngundang kemantenan gak nagih utang. Ya. Jadi jangan suudzon pada orang ya, tambah berdiri. Kadang-kadang yang kita suudzon itu justru orang lain. Mau bawa rezeki dikira orang narik sumbangan, oh antri berkat. Lalu bukan alami, kadang suudzon menjadi sumbangan. Justru kadang memang tamu itu kata orang Jawa, tamu itu bawa rezeki. Ada dua, mungkin bawa rezeki dari rumah ke sampean, atau bawa rezeki sampean di gua boleh. Rezeki di tuan rumah. Jadi mendatangkan rezeki atau membawa kabur rezeki. Tapi hakikatnya yang kita berikan itu akan diganti jauh lebih besar oleh Allah. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian nafkahkan, maka Allah akan mengganti yang jauh lebih besar, minimal 10 kali lipat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.